Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasekal berupa renungan firman Allah yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 20 Agustus 2025 ditulis oleh rekan saya Pendeta Sri Agus Patnaningsi dari GKI Residen Sudirman, Surabaya dengan judul Saat Penghukuman Tiba. Didasarkan pada kitab Nabi Yeremia pasal 25 ayat 30 sampai 38, dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Yeremia 25 ayat 38. Mari berdoa sebelum kita membaca Alkitab. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kitab suci di mana kami boleh belajar terus dari dalamnya untuk mengenal kehendak Tuhan, mengenal apa yang Allah kehendaki kami kerjakan dalam hidup ini. Berkati kami Tuhan dalam mendengarkan firman pada hari ini, supaya firman Tuhan yang kami dengarkan sungguh-sungguh dapat menguasai hidup kami dan seluruh perjalanan kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sahabat, saya bacakan Yeremia 25 ayat 38. Yeremia 25 ayat 38, dengarkanlah firman Tuhan. Seperti singa ia meninggalkan semak belukarnya, sebab negeri mereka sudah menjadi sunyi sepi karena pedang pemusnah, karena murkanya yang menyala-nyala. Sahabat, bayangkan sebuah sungai besar yang tertahan oleh sebuah bendungan. Bendungan itu dapat menahan air dalam jumlah yang besar, tetapi jika terus-menerus mendapat tekanan tanpa penanganan yang tepat, pada akhirnya air akan meluap dan menghancurkan apapun yang ada di bawahnya. Demikian pula Tuhan yang sabar terus memperingatkan umatnya untuk bertobat. Namun jika peringatan itu diabaikan dan dosa terus berlangsung, akhirnya murka Tuhan akan datang seperti bendungan jebol yang tidak lagi dapat ditahan. Yeremia 25 ayat 30 sampai 38 merupakan bagian akhir dari nubuat yang menyatakan penghakiman Tuhan atas bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Dalam ayat 38 Yeremia menggambarkan Tuhan seperti singa yang meninggalkan semak belukar atau sarangnya. Tuhan yang penuh kasih dan kesabaran kini harus bertindak sebagai hakim yang tegas. Dia tidak lagi menahan murkanya karena manusia terus-menerus mengabaikan perintah-perintahnya. Dampak penghukuman ini adalah kehancuran di mana-mana. Sahabat, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk tidak menyalahgunakan kesabaran Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita banyak kesempatan untuk bertobat. Kita dipanggil untuk menghargai setiap kesempatan pertobatan yang diberikan oleh Tuhan. Penghakiman adalah tindakan akhir Tuhan setelah peringatan-peringatan dan panggilan pertobatan terus-menerus dikumandangkan. Oleh karena itu, janganlah mengeraskan hati. Mari hidup dalam ketaatan dan selalu terbuka terhadap teguran Tuhan. Jika ada di antara sahabat DKB yang ingin didoakan, silakan menyampaikan kepada kami lewat nomor 812-8188-9191, dan tim doa YKB akan dengan senang hati, dengan sukacita mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus memberikan kepada kami kesempatan. Kami bertekad untuk tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kami akan menggunakan hidup kami untuk melayani Engkau, untuk mengejawantakan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, sehingga banyak orang yang boleh mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu, mengenal cinta-Mu, mengenal kuasa-Mu. Berkati setiap umat Tuhan yang berhimpun bersama kami, membaca, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sertai perjalanan kami pada hari ini Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam setiap yang kami kerjakan,
biarlah rahmat Allah terus menyertai seluruh kami. Supaya oleh itu kami ada terus dalam jalan Tuhan dan hidup kami menjadi hidup yang menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini sahabat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada banyak orang lainnya. Tuhan memberkati saudara.